Halo Hoppers, Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation, and Living. Pada bulan Maret 2020, ketika saya mandi, saya merasa saya ada benjolan di payudara saya sebelah kanan. Ketika itu saya berpikir ini apa, terus saya coba konsultasi ke adik saya yang perawat dan teman-teman yang lain. Mereka bilang harus di USG. Terus waktu itu saya coba hubungi rumah sakit Advent, kata mereka sekarang tidak bisa USG. Dan kalaupun bisa USG, tetap tidak bisa dioperasi. Jadi tunggu aja dulu. Akhirnya saya tunggu sampai di bulan Juni. Saya di USG, memang betul ada benjolan di payudara. Ketika itu dokter menyarankan harus operasi. Saya pun siap untuk dioperasi pada 30 Juni 2020. Ketika saya mendapatkan hasil itu, ternyata dia kanker stadium 3. Wah, di situ saya tidak tahu mau bilang apa. Saya juga bingung karena saya juga masih mempunyai anak, masih SMA. Saya berpikir di situ, inilah hidup saya yang terakhir. Karena saya tidak menyiapkan diri saya kalau itu akan kanker. Karena kebetulan ciri-cirinya dia tidak kanker sebelum dibiopsi. Dokter sarankan harus angkat payudara. Sebelumnya selama 10 hari menyiapkan diri untuk operasi, ketakutan yang menghantui saya. Sejak saya divonis kanker, sejak itu saya nggak bisa tidur. Sejak itu saya stres berat. Saya tidak tahu mau apa yang harus kami lakukan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau kau ada, berikan saya keberanian. Biar saya besok dioperasi. Akhirnya saya tidak tahu, tertidur saya kurang lebih setengah jam ya. Pagi-pagi saya merasa saya siap dioperasi. Saya langsung bilang ke suami, ayo saya siap dioperasi. Akhirnya kami datang ke rumah sakit Advent pagi-pagi. Hanya saya bersama suami, saya berdoa terus, menangis dan menyanyi. Itulah yang kulakukan. Puji Tuhan saya bisa melewatinya dengan baik. Setelah itu seminggu, kalau nggak salah seminggu di rumah sakit Advent, saya pulang. Tapi saya sudah dijadwalkan untuk kemoterapi. Nama kemoterapi buat saya sesuatu hal yang sangat seram waktu itu ya. Saya bilang ke dokternya, dok, saya mau survei dulu lah tempat kemoterapinya. Saya pergi ke kamar kemoterapi, saya lihat ternyata ada beberapa juga yang saya kenal di sana. Mereka bilang tidak apa-apa, kebetulan di situ ada yang lagi kemo, saya lihat, oh ya tidak apa-apa. Puji Tuhan sampai hari ini sudah hampir 2 tahun saya melewatinya. Saya sangat percaya karena pada malam waktu saya sebelum operasi saya sudah berjanji sama Tuhan. Dan saya tahu Tuhan berjanji sama saya bahwa Dia akan menolong saya, Dia akan menyertai saya. Saya selalu ingat janji Tuhan. Kalau saya ada apa-apa saya bilang, Tuhan kan sudah janji sama saya akan tolong saya. Itu selalu saya bilang, Tuhan akan janji, sehingga saya merasa diri saya kuat. Yang menjadi ayat emas buat saya adalah Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ini janji Tuhan buat kita semua. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Karena Dia adalah Allah kita. Apapun masalah saudara, apapun yang Anda hadapi saat ini, mari tidak usah takut. Tuhan akan menolong. Berharap penuh pada Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan. Terima kasih. Tuhan menyertai kita. Amin.